Oh, Oh, sayang. Jangan panik saat masuk lantai pertama. Amati dengan cermat. Cari pintu masuk ke lantai 2. Jangan main-main. Akibatnya tidak bisa dibalikkan. Ash, kemari. Jaga-jaga. Maksudku, bagaimana kalau? Jaga-jaga aku mati. Sebelum aku mati, Presiden Asosiasi Dunia Ukyo meminta maaf padamu. Dan aku sebenarnya turun. Juga karena murid Daozong dirugikan oleh teknik mengambang. Aku tidak bisa hanya diam melihat. Apakah ada yang punya ide lain? kamu sangat peduli. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu bicarakan? Aku tidak membicarakanmu. Apa aku bilang kamu? Berhenti berdebat. Kakak. Ada banyak pintu masuk. Yang mana yang akan kita masuki? Ya, lingkaran ini adalah pintu masuknya. Bagaimana kalau kita masuk dengan cara yang salah? Untuk berjaga-jaga, lebih baik pergi terpisah. Ukyo mengikutiku, kan? Ukyo tidak bisa meninggalkanku. Kakasian, yang mana yang harus kita tuju? Hei, jangan terlalu tebal muka. Kamu yakin ingin masuk ini? Jangan bergerak, tunggu sebentar. Aku tidak ingin masuk pintu yang sama denganmu. Kakak. Kakak. Tunggu sebentar. Siap Oyan, siap Oyan. Kamu tenang dulu. Kita tidak bisa semua masuk. Bagaimana kalau ada yang salah? Kamu tetap di sini. Waspadai rencana jahat. Lin Qingzu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Lantai kedua sangat berbahaya. Monster Row jahat Nerjalila. Dan medannya rumit. Mudah terpisah. Ingat, pisahkan di lantai ini. Harus saling menjaga. Ada kesempatan. Kakak Peri. Kakak Peri, kamu di mana? Bukankah kamu jimatku? Aku adalah leluhur dan pewarismu. Keluar. Kamu harus mencariku. Apa-apaan ini? Apa sih ini? Tidak jarang ada 1 atau 2 mayat di makam. Rasa semuanya berubah menjadi orang-orang dan dibunuh oleh orang tua. Row jahat. Sial. Akan merekrut. Aku hanya tidak ada di sini. Kenapa masih terjebak denganmu? Jangan makan terlalu banyak. Hahaha. Anak baik, diam. Makan lebih banyak. Ada orang lain? Aduh, kamu menakutiku. Jangan khawatir, mereka bisa menanganinya. Aku tidak menyangka Lindong bisa melakukannya sendiri. Sekarang dia menjadi presiden klub pakaian lagi. Mudah bagimu untuk mengikutinya. Apa enak atau tidak enak, jangan ngomong sembarangan. Hei, apa yang aku bicarakan sembarangan? Jika kamu membencinya, tapi masih melindunginya, seberapa keras kamu menyiksa dirimu sendiri?
adalah tugasku untuk melindungi keturunan jimat leluhur. Tidak ada yang sulit. Selain itu, dia tidak tanpa kelebihan. Akankah pelindung seperti ini jatuh cinta dalam waktu lama? Kamu membicarakannya dari pagi sampai malam. Aku lihat itu kamu. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan ngomong sembarangan. Kamu tidak bermaksud begitu. Tidak. Tidak berarti tidak. Oke, Bantu Jia. Mereka semua turun bersama. kamu masih bisa membiarkannya mati. Terima kasih. Aku hanya memberi makan cerpelaiku. Tak perlu berterima kasih. Hei, cerpelainya sudah kenyang. Pergi atau tidak? Halo. Kau melindungiku? Masih mengikutiku? Kau tak mau kembali ke Yuanmen bersamaku. Aku khawatir kau mati sia-sia kalau tak cukup kuat. Jadi aku mengikutimu. Hei, kau tak perlu takut berhutang padaku. Haha. Aku merasa berhutang budi. Ku beritahu sesuatu. Hutangmu padaku takkan pernah terlunasi seumur hidupmu. Bayar kembali. Bocah, jadi kau bersembunyi di sini. Banyak peti mati. Yang mana ya? Pemilik makam ini adalah ahli nirvana. Tempat dia bertapa, pasti ada sisa energi esensial. Hei, Li Dong pakai talisman leluhur penelan untuk merasakannya. Kau harus tahu. Ini pasti ruang tempat Master Kayu bertapa. Hati nirvana mungkin ada di ruangan ini. Tak mungkin semudah itu. Kenapa masih ada api? Seperti sampingan. Api-api ini terlihat palsu. Ini labirin? Labirin apapun. Pasti ada jalan untuk melewatinya. Gerakan hutan. Lautan api adalah ilusi.
Jalannya adalah jebakan. Jalan di lorong dan tersesat. Melangkah melewati lautan api. Lindong memang pantas jadi ketua klub pakaian. Bisa melihat petunjuk seperti itu. HMPH. Bahkan tak ada tempat untuk menyembunyikan apapun di sini. Dari mana hati Nirvana berasal? Kalau bukan di sini, kenapa dipasang perlindungan api? Lagi. Orang tua Nirvana ini kultivasinya sangat tinggi. Bagaimana caranya menyembunyikan sesuatu? Sama sekali tidak bermurah hati. Lin Lindong, apa yang kau lakukan? Orang tua ini memiliki kultivasi yang tiada tara. Setelah mati, dia sendirian di sini. Pasti sangat menyiksa. Ini sedang memikirkan trik. Ayah punya anggur tidak? Pinjamkan padamu, harus dikembalikan. Kamu banyak bicara. Sejak orang tua itu datang mengganggu. Boleh minum bersamamu? Tolong tenang. Haha. Tempat para ahli berlatih ini benar-benar luar biasa. Dan Lin Bao. Lidong, kamu baru saja selesai menyembah kakeknya. Jadilah muridnya. Elang kecil. Kamu bantu aku mengambilnya. Ini harta yang ditinggalkan gurumu. Tentu saja kamu harus mengambilnya. Ya tidak, bro. Orang tua. Aku pintar. Kamu harus tahu. Talisman leluhur. Hei, dia talisman. Dia talismanku. Kita punya kesepakatan. Harta ini milikku. Kalau begitu aku ambil. No. Bagaimana dengan Lin Wo? Hei, kenapa kalian berdua jatuh ke peti mati? Apakah kamu mencoba mengeluarkan kami dari sini? Tiang apa yang rusak? Dulu. Elang bisa dihancurkan dengan satu tepukan. Tiup itu. Tidak bisa dibuka? Jangan desak aku. Nyala. Nyala. Linjong. Aku menyelamatkan nyawamu lagi. Lindong. Jangan membuat masalah. Kamu tidak benar-benar mati, kan? Kalau kamu mati, siapa yang akan mencari penegak hukum Wayne untukku? Apakah kamu ingin aku tinggal di rumah leluhur seumur hidupku? Tidak beristirahat. Jangan bunuh aku. Oke. Peti mati ini berbau kematian. Hampir mati karena asap. Berdiri. Hei, kakak peri. Kakak Sian membuatmu terkejut.
Ini dia. Nirvana. Nirvana adalah pil asli yang ditinggalkan setelah pemilik makam gagal menyerang alam Nirvana selama hidupnya. Pil asli yang tertinggal. Meskipun mengandung energi luar biasa, tapi rapuh. Diperlukan asli yang kuat. Kemasan hanya bisa dilepas dengan paksa. Bisa kamu ulangi? Maksudku, perlu asli yang kuat. Kemasan hanya bisa dilepas. Dan seterusnya. Haha, prinsip orang mati. Tidak bisa menyakitiku. Kakak Peri, jangan khawatir, aku akan menjauh. Siapa yang khawatir tentangmu? Aku khawatir kamu akan menghancurkan hati Nirvana. Kamu adalah jimat. Tidakkah kamu khawatir tentang kehidupan leluhur? Hei, bukankah kamu punya 9 nyawa? Khawatir. Helen. Hati-hati. Ah, Apa-apaan ini? ada apa denganmu? Kakak Peri. Kamu bodoh, Tuan Nirvana itu berlatih ganda. Ying dan Yang Jiao Tai. 2 menjadi 1. Kakak Peri. Sekarang, belum. Aku belum siap. Ada apa? Kalian semua lihat. Ya, benar? Aku tidak melakukan apapun. Ini aku, ini kamu, ini kamu yang memulai. Aku melihatnya. Kamu yang menciumnya dulu. Tidak, Apa yang kamu inginkan? tidak mungkin. Haha. Hahaha. Jika kamu pergi, aku akan membunuhmu. Ada yang tidak beres di sini. Lindong tidak punya nyali. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya nyali? Berarti kamu serius? I.
Lindong, ada apa denganmu? Jangan bergerak. Ah? Uhuh. Ilmu pedang udang benar-benar luar biasa. Orang tua ini kagum. Raja Lang alis putih. Sekarang Ming Jiao semua terluka. Hanya kamu yang tersisa. Jika kamu menyerah, aku bisa membiarkanmu hidup. Mo Qixia adalah saudara ipar. Bagaimanapun, bisa dianggap sebagai keluarga orang tua ini. Apakah perlu bertarung sampai mati hari ini? Yin Tiansheng, tidak apa jika kamu tidak menyebut saudara kelima Sang. Dibahas kebencian masa lalu hari ini. Menyakiti saudara ketiga dan kelima Sang. Jatuh di tangan sekte Tianjingmu. Tidak ada balas dendam. Aku hidup dengan nama 7 pahlawan udang sia-sia. Sejak kematian putriku, aku tidak ingin mengangkat pedang lagi. 7 pahlawan Mo hari ini berjuang. Orang tua ini hanya bisa mengorbankan nyawa untuk menemani. Ya. Ya. Oh. Berpikir terlalu banyak. Bagaimana kamu bisa peduli? Orang tua ini hidup setengah umurnya. Tidak pernah kalah satu trik pun. 1,5 gerakan sudah bagus. Dia pantas menjadi penerus Sang Sanfeng. Senior Berbilas Casey. Aku kagum. Song Yuan Xiao Persidia, Meniam Bukan Senior In. Jangan merepotkan pahlawan. Lalu selanjutnya. Tergantung pada Song untuk mempelajari trik senior Yin. Pahlawan Song. Gang bercerong berjeleran. Memukul orang tua yang terluka. Itu tidak adil. Knock. Itu dia Zheng Anyu. Ayah adalah saudara Wuji. Anak ini sudah hilang selama sehari. Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Dia datang ke sini. Aku tidak tahu ini baik atau buruk. Siapa gadis cantik di sampingnya? Teman remaja ini punya kata-kata yang baik. Meskipun kebencian antara sekolah Wudang dan sekte Tianjing sedalam lautan. Tapi kami dari Wudang tidak mau mengambil keuntungan dari situasi berbahaya. Hutang ini hanya bisa diselesaikan nanti. 6 sekte besar kami mengirimkan pasukan kali ini untuk menghadapi Ming Jiao. Sekte Tianjing sudah lama meninggalkan Ming Chul. Berdiri sendiri. Semua orang di dunia persilatan tahu. Senior In, Anda tidak perlu melalui ini. Tolong bawa murid-muridmu turun gunung. Pahlawan Song baik hati. Si tua menjerti.
Si tua adalah salah satu dari 4 raja penyesalan Mingjiao. Meskipun independen, tapi Mingjiao dalam kesulitan. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Anda terluka parah. Song Yuan Qiao tidak mau mengambil keuntungan dari situasi berbahaya. Senior. Master Kong Wen kali ini mengepung dan menekan sekte iblis. Hormati prestise faksi Shaolinmu dalam bela diri. Sepakat merekomendasikanmu sebagai pemimpin serangan ke Bright Top. Pemimpin. Katakan sesuatu. Apalagi yang perlu dikatakan? Sekte iblis tidak boleh meninggalkan satupun hidup. Lakukan semua kejahatan. Kalau tidak, mereka akan bangkit kembali. Pasti akan membahayakan dunia persilatan. Sekte Huashan dan Sekte Gongtong. Tolong habisi semua sisa-sisa sekte iblis di lapangan. Sekte Wudang mencari dari barat ke timur. Sekte Amei mencari dari timur ke barat. Jangan biarkan seorang pun dari sekte iblis lolos. Sekte Kunlun menyiapkan bahan bakar. Bakar sarang iblis. Murid-murid Shaolin masing-masing mengambil senjata ajaib. Membaca kitab suci. Pahlawan penganut Buddha yang mencari masalah untuk 6 sekte. Hapus Kedada Catalan. Bakar tubuhku. Api yang mengamuk. Hidup tidak ada sukacita. Betapa sulitnya mati. Untuk kebaikan dan kejahatan, untuk cahaya. Jadi sukacita dan kesedihan kembali ke debu. Bahkan dunia. Ada banyak kekhawatiran. Bahkan dunia. Ada banyak kekhawatiran. Baik adalah baik. Biarkan aku membunuh pencuri alis putih itu dulu. Tunggu sebentar. Anda adalah kepala sekolah Kunlun. Bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada orang yang terluka parah? Tidakkah Anda takut pahlawan dunia akan menertawakan? Apakah Anda ingin Anda, seorang anak tanpa nama, ikut campur urusan sendiri? Oke. Anak. Siapa kamu? Namaku Zeng Aniu. Aha. Ah. Terima kasih adik.
Orang tua Hitai Chong mengajari Anda ilmu pedang Kunlun. Master Tang Guan. Sudah disepakati sebelumnya. Kedua belah pihak bertarung satu persatu sesuai aturan bela diri. Tidak buruk, Ming mengajar dari Yang Zuo ke bawah. Semua kalah. Tapi aku belum mati. Dia tidak menyerah. Seorang master adalah seorang master. Jangan ingkar janji. Menang dengan banyak. Bantai Mingjia Kuku. Semua sekte. Tunggu sebentar. Aku harus menepati janji. Apa repotnya? Aku kosong hanya untuk berurusan dengan Raja Lang Alis Putih. Orang tuamu terluka parah. Mengapa aku tidak bermain untukmu dulu? Jika dirasa sudah gagal, tidak terlambat bagi senior untuk pergi lagi. Anda bukan Bon, kan? Dirasa sudah tidak termasuk hijau. Bukan Lang. Tapi aku sudah lama jatuh cinta pada pria tua itu. Menolak musuh bersama para senior hari ini. Seharusnya tidak pantas. Kekuatan batinmu sangat dalam. Pria tua itu menghela napas. Tapi sekuat apapun, tidak bisa mengalahkan satu sama lain. Banyak ahli bela diri bertempur tanpa henti. Aku menang Tian Sheng. Mati demi ajaran. Seharusnya begitu. Kamu tidak ada hubungannya dengan Ming Jiao. Tidak perlu hancur di puncak terang ini. Hei, begitu saja. Tampamu. Kamu para senior. Senior Yin bilang kalian berlima tidak layak bersaing dengannya. Kecuali kalian mengalahkanku dulu. Tidak terlambat untuk memulai di rumah. Kamu ini anak apa? Hari ini, aku akan membuatmu tahu kekuatan tinju 7 luka dari sekte Kongtong. 5 unsur tubuh manusia. Jantung api paru-paru emas. Ginjal hidrangea tanah. Hati kayu. Ditambah yin dan yang. 1 latihan dan 7 luka. Semua 7. Ini adalah garis besar skor tinju 7 lukaku. Bagaimana kamu tahu? Keterampilan tinju-tinju 7 luka semakin dalam setiap kali dipraktikkan. Organ dalamnya akan menderita kerusakan ekstra. Sebenarnya, melukai diri sendiri dulu baru musuh. Menurut pendapat rendah hati generasi muda, tinju 7 luka senior belum dipraktikkan. Senior Yin, kamu istirahat dulu. Telapak tangan junior ini melakukannya untukmu. Hati-hati, adik. Anak itu meremehkan sekte Kongtong kita. Kakak, berhenti bicara dengan anak ini dan lihat tinjumu. Pergeseran besar. Ayah, apa yang kamu katakan tidak mungkin? Tidak mungkin dia tahu metode tertinggi Ming Jiaku. Tapi dia bisa menghilangkan tongkat pihak lain. Ini jelas pergeseran besar lain di alam semesta. Kenapa itu tidak benar? Ayah. Bahkan jika alam semesta telah bergerak, kamu tidak bisa menggunakannya dengan bebas tanpa tenaga dalam yang cukup. Ayah, berhenti menebak. Tunggu sampai dia selesai bermain. Datang saja dan tanya dia. Senior Yin tidak mengecewakanmu kali ini. Mari kita pertahankan adegan ini dulu. Ilmu bela diri Zheng Anyu sudah jauh meningkat. Ini sangat aneh. Amet Pa. Biksu tanpa uang sekolah Shaolin Yuanyin. Itu kamu. Memaksa ayahku menghancurkan kantor pengawal Longmen di Gunung Udang. Ini merenggut nyawa orang tuaku. Kamu harus mengingat orang-orang ini. Balas dendammu. Tunggu perlahan. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Zhang Wuji, acara besar Sang Yuji hari ini adalah untuk menengahi perselisihan antara 6 sekte besar dan kultus Ming. Jangan membuat masalah untuk perasaan pribadimu sendiri. Festival Sekolah Shaolin.
Tidak terlambat untuk menyelesaikan tagihan nanti. Donatur datang ke sini dengan paksa. Siapa yang memerintahkan? Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kenapa kamu tidak menjawab? Aku mengerti. Ini untuk berharap 6 sekte besar dan Ming. Parenti berbicara. Dia tidak diperintahkan oleh siapapun. Ingin 6 sekte besarku berhenti berdamai dengan sekte iblis. Bahkan lebih sulit. Jika donatur bukan anggota kultus iblis. Biksu penuh belas kasih. Aku bisa memudahkanmu. Silakan turun. Kenapa kamu tidak melihat Master Yuan Shen dari faksi kamu? Saudara Yuan Shen. Kali ini, 6 sekte besar mengepung jenderal terkenal. Sebenarnya dia diprovokasi oleh pengkhianat. Aku tahu lika-likunya. Berani bertanya pada saudara 5 jari barat untuk mencari tahu kebenaran dulu. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu bisa menilai dengan adil. Donatur bernama Yuan Shen. Apakah dengan memprovokasi para pezina, maksudmu dia? Bagus. Asalkan Master Yuan Shen keluar dan menghadapiku beberapa kata. Aku jamin konspirasinya akan terungkap ke dunia. Kamu lisik. Kamu kinol Yuan Shen. Tidak mungkin dia keluar dan menghadapimu. Kamu bersikeras ingin bertemu dengannya. Lalu mengapa kamu tidak membiarkan Zhang Chuishan dari sekolah Wudang keluar untuk menghadap? Master Lassen. Hati-hati dengan ucapanmu. Master jiwa awal. Nama bela diri ini. Bagaimana bisa kamu bicara sembarangan? Semua orang di dunia tahu. Zhang Chuishan sudah turun gunung. Terbuai oleh penyihir iblis. Akhirnya, laporan nafsu terungkap. Kamu tidak boleh menghina Zhang Wuxia. Biksu sebenarnya. Diam. Master Lassen. Pembantaian kantor pengawal Longmen ini bukan dilakukan oleh Zhang Wuxia. Tolong jangan terlalu pahit. Selain itu, Zhang Wuxia sudah bunuh diri. Betapapun besar kebenciannya, harus diselesaikan. Seorang master adalah biksu. Kiempatnya kosong. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan hal-hal lama? Donatur kecil. Bela dirimu luar biasa. Aku tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi aku harus bertanya padamu. Mengapa kamu bicara seperti ini? Apakah kamu ingin menghadapi senior Yuan Shen? Apa tujuannya? Master Yuan Shen. Nama umum tangan guntur Hunyuan Chen Kun. Dia menyusup ke aula dalam Mingchul tadi malam. Mengaku. Itu ya, rancangan memprovokasi perselisihan antara 6 sekte besar dan Ming Jiao. Jangan bicara sembarangan dan memfitnah Shaolin hari itu. Wajah pahlawan rendah. Generasi muda akan bersumpah pada hari yang sama. Benar-benar nyata. Jika ada kebohongan, bencana abadi, kata-kata sepihak, tidak bisa dipercaya. Hanya generasi muda yang membutuhkan Master Yuan Shen untuk datang dan menghadapinya secara langsung. Kapanakan Senior Yuan Jian adalah murid dari Senior Brother Kong Jian. Ajaran Buddha yang mendalam. Kecuali ekspedisi ini ke kultus iblis. Tidak pernah meninggalkan kuil selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa menjadi pemain Hunyuan Thunderclap Cheng Kun? Apalagi, Yuan Shen berjuang keras untuk 6 sekte saya. Berusaha sebaik mungkin. Dia mati dengan indah. Bagaimana kamu bisa berusaha sebaik mungkin? Apakah Sung Kun sudah mati? Biksu tidak berbohong. Saya berjanji kepada Anda sebagai kepala Shaolin. Hahaha. Apa yang dikatakan Master Kong Wen benar. Dia memiliki pertandingan telapak tangan dengan adik junior, saya Li Tianyuan. Hasilnya 1 maki dan 1 terluka. Hengkianat. Kamu telah melakukan banyak kejahatan dalam hidupmu. Akhirnya suatu hari. Ya. Mutiara berkah Yuan Shen yang hancur. Pelaku mendapat balasan yang setimpal. Itu adalah peristiwa besar. Tapi, tidak ada yang menghadapi. Kebenaran tidak mudah terungkap. Donatur tahu bahwa keponakan Yuan Shen sudah mati. Tapi menyalahkan semuanya padanya. Bagaimana saya bisa mentolerir kamu? Saya akan melakukannya.
Kakar Naga. Jangan ceroboh, adik. Hati-hati, nak. Oh, sayang. Tembakan Master benar-benar luar biasa. Kamu tidak enak badan. Tidak, kakak senior. Kakak senior, saya pernah ke sini sebelumnya. Hey. Tendang Awan. Bagaimana mungkin pemuda ini memiliki tendangan dari sekte Wudang? Donator. Kamu lari menyelamatkan nyawa. Bukan pertandingan. Sang master merekrut untuk membunuhku. Jadi saya lari. Tuan, jika Anda benar-benar ingin bertanding, Anda bisa melakukannya. Ciao, SPV ko menemani. Tapi, jika saya menang, maestro, bagaimana dengan itu? Miuda. Bukan nafas kecil. Jika saya kalah dalam kick dengan tendangan. Bunuh jika Anda mau. Potong jika Anda mau. Sang Master serius. Jika generasi muda kalah. Pecuhi Hukuman Master. Tidak berani berkata sepatah kata pun. Jika Anda cukup beruntung untuk memenangkan satu gerakan dan setengah. Mohon juga meminta Master untuk turun. Kuang Mingding Laoba. Jika Anda tidak percaya bahwa cakar naga tidak bisa menyembuhkan Anda. Challenge Action Dragon Claw Hand. Ini adalah seni tertinggi di dunia gulat. Karena Anda mengetahuinya dengan baik. Menyerah. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Saya belum selesai. Ketika saya baru saja membuat gerakan. Saya menemukan 36 gerakan cakar naga Master. Rasanya ada yang salah. Itu bagus. Jika Anda bisa memecahkan cakar naga saya akan segera kembali ke kuil Shaolin. Sejak saat itu, saya tidak akan meninggalkan kuil. Sang Master serious. Lanjutkan. Jika Anda masih menggunakan King Gong untuk menghindar. Kompetisi ini tidak ada habisnya. Oke, jika generasi muda mundur setengah langkah. Anda kalah. Menang adalah menang dengan adil. Kalah untuk diyakinkan. Trik ini berdasarkan angin. Api emas tanah T datang hisap bom. Pertama tekuk 80 rantai. 5 angin bayangan teruk. Uncle Byron. Berlari melawan kurangan. Hegang Sila. Kapan Anda belajar cakar naga dari sekte Shaolin saya? Ini adalah cakar naga yang baru saja diajarkan Master kepada saya. Ini adalah okultisme Shaolin saya. Kenapa anak ini datang terlambat? Dan cara gerakannya tidak melanggar arah gaya. Ini memiliki stabilitas dan latihan. Seperti puluhan tahun kerja keras. Dia benar-benar lupa. Apakah kamu mempelajari apa yang kamu ketahui sekarang? Naga ini memanggil dengan sangat kuat. Pasti telah ditempa oleh sekte Shaolin selama ratusan tahun. Bisa dikatakan sebagai seni bela diri yang tak terkalahkan. Asalkan aku belajar pergeseran besar alam semesta. Dia menghafal gerakannya cukup cepat. Gambar labu yang sama memanggil naga untuk menyerangnya. Jika kamu benar-benar ingin menang dengan satu pukulan lagi, itu cukup sulit. Oke, aku akan melakukannya secara terbalik. Pukul terbalik. Menetralkan positif dengan negatif. Itu saja. Donatur sebelumnya memang jauh lebih bijaksana daripada Launa. Generasi muda mengalahkan Master dengan seni bela diri sekte Shaolin. Untuk sekte Shaolin, tidak ada demonstrasi. Jika kamu menggunakan gerakan lain, sulit untuk mendapatkan keunggulan Master. Pikiran yang baik dan adil. Orang tua itu terkesan. Generasi muda melakukan kehormatan. Mohon maafkan saya. Cakar naga ini ada di tangan Donatur Zeng. Bagaimana bisa begitu kuat? Gaya. Akan ada waktu di masa depan. Menantikan kunjungan ke kuil kami. Orang tua itu harus melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Silakan. Tidak berani, tidak berani. Seni bela diri sekte Shaolin luas dan mendalam. Generasi muda masih muda. Menantikan kesempatan di hari yang akan datang. Meminta bimbingan Master. Amit ba. Aku tidak tahu apa yang diajarkan senior kepadaku. Dia adalah kepala sekte Huashan. Tercermin dalam seni bela diri. Biasanya licik. Hahaha. Zeng Xiaoxia Diandang.
Hahaha. Kamu Tan Song Sueson. Aku tersesat. Hidup hingga 3 jam. Hahaha, meskipun Zheng Shaoxia luar biasa. Kalah berturut-turut oleh Pundung Puntong. Bahkan para biksu Shaolin rela menunduk. Tapi pada akhirnya, aku masih dikalahkan oleh sekte Guashanku. Hahaha. Kupikir ada yang bisa membelaku. Aku hampir menyelamatkan situasi. Tapi dijahati. Langit sedang sekarat, aku Min Jiao. Apa pendapatmu? Aku menunggu sampai napas terakhirku. Jangan biarkan 6 sekte berbuat semaunya. Pelankan Yang Zuanfao. Adik kecil ini baik-baik saja. Dia jelas menang. Dia pasti memindahkan titik akupuntur dengan perpindahan alam semesta yang besar. Perpindahan itu hanya luka ringan. Oke. Guru. Bagus. Luar biasa. Titik Tansong adalah titik mati tubuh manusia. Dia baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu master mana. Melatih pahlawan muda yang mengejutkan dan langka. Pahlawan Song. Di antara 6 sekte, hanya sekte mahal dan sekteku yang tersisa. Biksu tua. Semuanya tergantung pada pahlawan Song untuk mengendalikan situasi. Biksu Jeme. Kakak ketujuhku dan Cult Master Yin sudah berhadapan. Gagal menang. Pedang Biksu Jieshi sangat hebat. Akan bisa menaklukkannya. Oke. Aku, sekte Emei, akan keluar dengan kepala ini. Ada guru. Tahan. Zheng Shaoxia tidak punya senjata. Biksu Jeme. Kamu tidak bisa mengintimidasi orang dengan pedang itian yang tak terkalahkan. Zheng Shaoxia, pedang apa yang kamu gunakan? Terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak butuh senjata. Ilmu pedang junior biasa-biasa saja. Bukan tandingan guru dan istri. Aku benar-benar tidak berani bermusuhan dengan senior. Kemarin lusa, senior sudah mengangkat tangan ke Min Jiao Ruijin. Kenapa tidak? Kamu menimpannya. Jangan minta bantuan ini. Hari itu adalah hari keberuntunganmu. Kamu tidak akan mati dari 3 tamparanku. Jangan pikirkan aku hari ini. Pedang Yitian, ayo bergerak. Generasi muda belum pernah berlatih ilmu pedang. Tidak tahu cara bergerak. Lebih baik guru yang bertanya dulu. Aku tidak akan sopan padamu. Pedang apa? Aku akan ambilkan untukmu. Berhenti bermain-main. Jangan coba merusak rencanaku.
Sepertinya orang ini akan menjadi musuhku di masa depan. Aku akan membunuhnya. Kamu mulai lagi. Adik Yo benar-benar memperlakukanmu berbeda. Ziruo, kamu masih tidak bisa datang. Bagaimana bisa Zeng ini begitu baik pada Ziruo? Apakah mereka menyuruhmu membangunkanku? Anak ini baru saja meninggalkan pedang Ziruo. Mungkinkah ada sesuatu yang ambigu di antara mereka? Ziruo, kenapa kamu tidak segera datang? Berhenti. Situasi hari ini sangat memalukan. Tuan Zhang memperlakukan guruku seperti ini. Pasti ini urusan pribadiku dengannya. Akan mengusirku dari sekolah. Menjadi pemberontak yang dibenci di dunia persilatan. Ziruo, bunuh dia dengan pedang. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Kamu benar-benar membunuhku? Maaf, nama aslinya sulit. Anak Tuan muda. Sembunyi, kenapa kamu tidak sembunyi? Ah, kenapa dia membunuhku? Lukamu berdarah. Anak Wudang. Ada juga dua aliran di Mei. Yang mana yang tewas? Di mediasi di bawah. Silakan keluar dan bertarung. Apa kabar? Betapa keras kepala orang ini. Jia. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sekolah Emei mengaku kalah. Jika kamu tidak mati, kita akan menyelesaikan tagihan nanti. Enam sekte menggabung Kuang Mingting. Kalama faksi Daikalakan Olemo. Sekarang hanya tersisa faksi Wudang. Keberhasilan atau kegagalan perjalanan 6 sekte. Semua karena keputusan pahlawan Song. Ayah menyuruhku untuk merawatnya. Ayah. Anak. Aku ingin faksi Wudang mengambil keuntungan dari bahaya. Untuk menghadapi remaja yang terluka parah seperti ini. Hati nurani yang berat. Kakak, menurut adik. Utamakan kepentingan yang lebih besar. 5 saudaraku memiliki reputasi yang ringan. Paman Liu, apa maksudmu? Tolong katakan sesuatu. Zidane berbuat jahat. Melakukan semua kejahatan. Ini adalah bencana bagi jalan kesatria kita. Reputasi itu penting. Sekarang kamu tidak bisa memiliki keduanya. Saat pemenang. Green Bambo, hati-hati. Ya. Ah, anak. Zeng Anyu, jika kamu bukan anggota Mingjiao, kamu bisa pergi. Turun gunung untuk menyembuhkan dirimu sendiri. 6 sekte besar hanya membunuh murid jahat sekte iblis. Tidak ada hubungannya denganmu. Pria itu sedang terburu-buru. Mati. Terima kasih atas kebaikanmu, Kasong. Aku akan hidup dan mati bersama Mingjiao. Aku yakin kamu akan mengatakan itu. Wudang bermaksud membiarkanmu hidup. Kamu keras kepala. Karena kepentingan yang lebih besar.
Song Qingshu hanya Meni Gangling Zun. Pahlawan Song, pria yang rendah hati. Tidak ada yang tidak puas di dunia ini. Aku tidak menyangka mood satu-satunya anaknya begitu canggih. Zheng Xiaoxia, kau sudah baik dan adil kepada kami Mingjiao. Saudara-saudara, terima kasih. Saat ini, berhenti bertarung. Permarga Song, si tua ini akan mengajarkanmu beberapa trik. Gadis kecil kurus, apa yang kau lakukan? Jika kau punya kemampuan, bunuh saja aku. Jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhku. Tapi kau terluka parah. Xiao Xiao, kau membelaku. Mengapa kau memperlakukanku begitu baik? Karena di dunia suci Mingchul, kau juga melindungiku. Memperlakukanku dengan baik juga. Satu kamu. Satu mutiara sudah cukup. Bahkan jika aku mati sekarang, aku punya sahabat juga. Gadis kecil, pergi. Shao Zhaoku. Kau minggir. Pergilah padaku. Berdiri dan terima panggilan. Lakukan denganmu. Tidak perlu. Berdiri. Aku lihat kau terluka parah dan lemah. Tidak bisa berdiri. Dengarkan buku. Tekan titik aku untuknya. Itu melumpuhkannya. Jangan lukai nyawanya. Anak ini tahu. Untuk kakak Siruo, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ternyata kau marah padaku karena Nona Yo. Jadi kau suka. Dia sebenarnya sudah berlatih sampai tingkat ke-7 Great Shift of Universe. Mengubah yang nyata menjadi tak nyata. Luar biasa. Ini tidak bisa dipercaya. Paman tidak bisa. Paman. Wudang. Apakah Wudang masih akan mengirim seseorang? Lanjutkan. Semua orang. Apa yang terjadi hari ini? Sekte Wudangku sudah melakukan yang terbaik. Akan menjadi akhir dari kultus sihir. Tuhan mengirim anak aneh ini untuk membantu Mingjiao. Jika kita terus bertarung, maka antara keluarga terhormat dan sekte iblis, apa bedanya? Yang kukatakan pada kakak itu, ayo segera kembali ke gunung. Minta guru mengajarkan Tai Chi. Sekte Wudang pasti akan bangkit kembali di masa depan. Setelah pemuda itu mempertimbangkan, memutuskan lagi. Wudang pamit. Silakan turun gunung dan istirahat bersama. Zhang. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi perseteruanku dengan Yang Xiao sedalam lautan. Minggirlah. Selama aku masih bisa bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun membunuh Mingjiao sendirian. Maka aku harus membunuhmu dulu. Lalu bunuh Yang Xiao lagi. Kamu benar-benar tidak mengizinkannya. Tidak bisa mengizinkan. Sinta. Paman Mukes Kiviko, Kusi. Bunuh saja aku. Apa yang kau panggil aku? Paman Kinamo. Wuji. Apakah kamu benar-benar Wuji? Di dunia persilatan, semua orang menekan untuk mengetahui keberadaan ayah angkatku Xie Sun. Dalam gangguan besar, aku hanya bisa menggunakan nama samaran Zheng Aniu. Aku bisa mati kapan saja. Di depan aliran vagina. Aku bisa memberitahumu sekarang. Kamu begitu Wuji. Kamu adalah Wuji. Kakak senior. Apakah itu Mowgli? Apakah itu Sang Wuji, putra dari kakak senior kelima? Wuji. Tak kenal takut, 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 tak kenal takut. Paman.
Paman ketujuh. Aku. Wuji Wuji. Kamu sudah tahu dia adalah Zhang Wuji. Zhang Wuji. Tidak heran dia terlihat sangat familiar. Fearless, 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 fearless. Bagaimana dengan Jiang? Kamu pelacur anjing rendah? Kamu tidak boleh membunuhku. Ayah, Kamu minger. Hari ini aku ingin membalas dendam untuk ibumu. apakah kamu benar-benar ingin membalas dendam untuk ibuku? Ini sudah menjadi keinginanku selama bertahun-tahun. Kalau begitu kamu pergi dan bunuh dia. Ayo, pergi bunuh pencuri tua ini. Dia adalah guru ibumu. Ibuku dipukul sampai mati oleh telapak tangan pencuri tua ini. 19 Juli tahun Renu. Aku akan selalu mengingat hari itu di lembah kupu-kupu. Pencuri tua itu memaksa ibunya untuk membunuh ayahku. Orang tua menolak. Pencuri tua itu memukul ibuku sampai mati. Saudara Wuji melihat ini dengan mata kepalanya sendiri. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak bertanya pada pencuri tua itu? Shirtai. Dia bilang gadis itu baik. Aku selalu mengenal orang dan tidak melakukan hal-hal gelap. Ji Xiaofu berselingkuh dengan Yang Xiao tanpa mempedulikan rasa malu. Ini sudah melanggar sekte. Dia tidak menuruti gurunya. Aku masih tidak ingin membunuh Yang Xiao, pelacur dan pencuri itu. Orang berdosa seperti itu. Apa gunanya tinggal di dunia ini? Jangan menang 6. Demi Camus. Aku punya hati yang baik dan selalu menahan diri. Wanita yang tidak punya hati dan tidak tahu malu seperti itu. Mengapa kamu harus memikirkannya? Tidak. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa Xiaofu akan kejam padaku. Kamu tanya gadis ini. Siapa namanya? Namaku Yang Buhui. Ibu Kebelong. Hal ini, dia tidak akan pernah menyesal. Tidak. Tidak, 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 tidak. Kalian berdua pergi lihat. Ya. Pertunjukan yang bagus. Zhang Wuji benar-benar merusaknya. Dengga, Hanya orang. kamu tidak akan mengerahkan pasukan lokal? Ada banyak sekali dari mereka. Kita punya 10 kali lebih banyak dari mereka. 100 kali lebih banyak. Shiruo. Ayo kita mulai. Ahmed Pa. Ini. Hei. Keponakan Paman Ki sebelumnya kurang ajar. Boleh dicoba. Guru, orang tua itu dalam keadaan sehat. Guru sangat baik. Sebelum mundur, orang tua itu selalu memikirkanmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan, sendirian denganmu ke Shaolin. Sebutkan masa lalu jahat dari Xuan Ming di Vine Palm untukmu. Oh, going again you can kang sekali. Sudah hampir 10 tahun. Tak kenal takut, lihat betapa besarnya kamu sekarang. Haha, kamu punya ilmu bela diri yang sangat tinggi. Mowgli, aku yakin kamu sudah melalui banyak pasang surut. Paman, kukuku. Cucu, cucu. Sisitku. Ternyata lajang. Yang Ying dari 6 sekolah Megatron adalah Ying Tianzhengku. Cucu. Hahaha kekek. Wuji Wuji bersujud padamu. Janji. Oke. Oke. Susu. Melahirkan anak yang baik. Kekek. Raja Inggris. Kamu berdiri sendiri. Kamu bisa mengabaikan Ming Jiao. Tapi kamu masih berjuang untuk apologetik. Kebaikan ini. Song Menggegemenya.
Mowgli, bisakah kamu turun gunung? Aku. Zhao Gongzi, Zhao Gongzi. Wuji terluka parah. Aku takut tidak bisa bepergian jauh. Baiklah. Setelah pulih, harus kembali ke Wudang. Agar gurumu bisa bertemu denganmu, katakan pada orang tua itu untuk berbahagia. Aku akan kembali. Aku juga rindu guru. Aku akan kembali ke Wudang. Sipat Sarakan Tubuh Dharma Senior Brother Yuanshan. Kalau tidak, aku akan membakar. Bakar semua tulangmu. Hei, kamu gila apa? Ini lelucon? Kami tidak menginginkanmu, pencuri botak. Apa yang kamu inginkan dari biksu mati Yuansen? Alasanmu. Kami selalu di sini. Aku belum pernah melihat siapapun dari kultus iblis datang ke sini. Sangat tidak mungkin seseorang mengambil Yuansen di depan mata kami. Tapi tubuh Dharma Senior Brother Yuansen memang hilang. Hanya ada satu penjelasan. Aku khawatir itu saat sekte lain mengumpulkan mayat anggota mereka yang mati. Aku menerimanya karena salah. Tuan Zhang Palendang. Jangan lupa janji kita. Rudkong Xiao Hiding Mengen Janji Kiel. Ahmed Ba. Launa akan kembali ke Songlin. Janji. Pertempuran hari ini, kamu terkenal. Bahkan lebih berterima kasih kepada Ming Jiao. Semoga kamu bisa lebih banyak menasihati dan membimbing di masa depan. Buat kultus Ming berubah dari kejahatan. Lakukan lebih sedikit hal buruk. Sejauh yang keponakanku tahu. Sebenarnya, Ming Jiao. Keponakan mengikuti ajaran paman. Lakukan yang terbaik. Baiklah, kita juga harus mengucapkan selamat tinggal. Ingat untuk melukai dirimu sendiri. Aku akan segera kembali. Menjerti. Selamat tinggal.